Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita yang tidak bisa kita hitung dengan apapun jua. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu coba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah kamu dapat menghitungnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita hari ini adalah langkah-langkah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita lihat dalam hadis Rasulullah, bagaimanakah seseorang itu bisa mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang pertama, langkah awalnya adalah antakuna azwajuhu solihah. Pasangan hidupnya itu adalah soleh. Maka Rasulullah itu memberikan suatu arahan, tungkahul mar'atu bi arba'. Seorang wanita akan dinikahi itu karena ada faktornya 4. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Yang pertama kena faktor hartanya, kena kecantikannya, kena keturunannya, karena agamanya. Maka di antara 4 faktor ini Rasulullah memberikan suatu penekanan, arahan, fazfar bijatid. Pilihlah orang yang punya agamanya itu baik. Maka inilah faktor yang diutamakan, karena semua 4 faktor ini mungkin tidak bisa terpenuhi semuanya. Jadi kita harus melihat di sini faktor agamanya. Jadi bibit, bebet, bobotnya ini harus diperhatikan untuk menentukan siapakah pilihan kita, calon pasangan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa auladuhu abrara. Setelah terjadi pernikahan yang sah itu memiliki keturunan yang baik-baik, abror, baik-baik. Maka dalam doa itu kita minta kepada Allah supaya kita mengakhiri hidup bersama orang-orang yang baik. Wa tawaffana ma'al abror. Wafatkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang baik hidupnya. Orang-orang yang baik akhlaknya. Orang-orang yang baik tingkah lakunya. Orang yang baik sikap dan perbuatannya dalam kehidupannya. Ini adalah salah satu langkah untuk menggapai kebahagiaan itu, anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Disebut dengan abror. Maka dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari pasangan hidup kami, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, menyenangkan pandangan mata kami, menyenangkan hati kami. Itulah anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleha. Langkah-langkah berikutnya, wa anna rizqahu fi baladihi. Seorang ayah, seorang bapak, dia bekerja di tempat tinggalnya, di kotanya, di negaranya, bukan di negara orang lain. Itu terbaik.
Kenapa Rasulullah memberikan arahan itu? Karena masih bisa memantau situasi dan kondisi anak-anaknya itu, keluarganya itu. Apalagi zaman sekarang ini, kurang pantauan terhadap perkembangan situasi anak kita, maka anak kita menjadi terpengaruh, terkontaminasi dengan lingkungannya. Lingkungan hari ini sangat beragam masalah, hampir sama di mana-mana, sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat, lebih erat lagi. Waskat, pengawasan melekat ini harus terjadi. Jangan sampai seorang ayah tidak mengetahui apa sesungguhnya keadaan anaknya saat ini, sehingga dia percaya saja kepada omongan orang lain, percaya saja kepada omongan istrinya tanpa melihat fakta dan kenyataan yang ada. Maka ini sangat beruntunglah seseorang anak manusia bisa setiap hari memantau situasi dan kondisi apa yang terjadi pada anak-anaknya itu. Kemudian yang keempat, wa alla yarzuquhu illa thayyibah, bahwa seorang orang tua tidak memberikan sesuatu yang dikonsumsi, sesuatu yang digunakan oleh anak-anak dan keluarganya kecuali dari hal-hal, dari hasil-hasil yang baik, yang halal. Inilah salah satu langkah untuk menuju mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya apabila kita memberikan sesuatu kebutuhan hidup terhadap anak dan keluarga kita dari sesuatu yang haram, maka kondisi anak ini sulit diharapkan untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Yang kelima, langkah yang kelima juga sangat dominan menentukan adalah min haqqil walidi ala waladih ayyuhsina ismahu wa yuhsina adabahu. Kewajiban orang tua di antara kewajiban yang ada, yang pertama ayyuhsina ismahu, tabalkan namanya yang mengandung doa yang baik terhadap masa depan anak itu. Kemudian kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah ayyuhsina adabahu, memberikan pendidikan yang berakhlak, yang berkarakter mulia, yang berkarakter baik terhadap agamanya, terhadap masa depannya, sehingga anak yang diberikan pendidikan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai agama, inilah sebagai pedoman hidupnya, sehingga dia terarah tidak kemana-mana tapi tahu tujuan hidupnya. Hudallil muttaqin, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, Al-Hadis sebagai pedoman hidupnya, maka dia insya Allah menjadi anak-anak yang berbahagia, keluarga yang bahagia selamanya di dunia ini dan pada masa yang akan datang di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.